Selamat pagi semua. Halo Tante Leli. Halo Tante Yuke. Oke, hari ini kita bersuka cita Tante karena kita baru merayakan hari ulang tahun Tante Leli ya. Oh, kok tahu? Hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Betul, tanggal 25 kemarin ya. Kita baru merayakan ulang tahun Tuhan Yesus ya. Nah, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah lahir di dunia Tante Leli ya. Dan dia membawa damai, dia membawa shalom di dunia ini. Nah, kita mau ikuti ya. Kalau Tante Yuke bilang shalom, kalian juga harus ikuti di rumah ya. Ikuti kalau Tante pakai suara kenceng, kalian juga pakai suara yang kenceng. Oh, gitu. ya. Kalau Tante berbisik, kalian juga berbisik ya. Oke. Bisa ya semuanya ya. Semua di rumah sekarang boleh bangkit berdiri dulu. Kita mau katakan shalom dulu ya. Shalom. 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 Wah ya, kita mau ingat bahwa shalom damai Tuhan hadir di bumi ya. Amin.
Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Dia sudah menebus dosa kita. Sehingga kita ini harus berani tampil beda, Tante. Benar. Dibanding dengan teman-teman kita yang lain. Iya. Kalau teman-teman kita berani berbohong, apakah kita juga harus ikut berbohong? Oh sudah enggak Tante. Tidak boleh. Iya, tidak Kalau boleh. teman-teman kita melakukan kejahatan, kita tidak boleh ikut sama dengan iya. mereka. Kita Ya, ambil beda soalnya. kita harus tampil beda ya. Mari kita nyanyikan lagu ini, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis meraihku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bentar, Tante, kita adakan post challenge. Jadi kita Boleh, nanti boleh. harus nanti waktu dikatakan lagu ini, aku berani tampil beda, langsung kita bergaya. Wah ya, bergaya. Gayanya harus ganti-ganti. Setiap dikatakan berani tampil beda, harus ganti gaya. Ya. Oke. Ini di atas panggung nggak boleh sama gerakannya ya, pastikan. Coba dites Tante. 1, 2, 3. Aku berani tampil beda. Siap? Sip. Kita nyanyi lagi yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap. Aku berani tampil beda. Katakan lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis meraihku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Haleluya. Oke. Ya. Anak-anak, berapa hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru ya. Di tahun yang baru banyak tantangan yang baru. Tapi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang besar, ada Roh Kudus yang luar biasa
yang bersama dengan kita ya. Kalau Dia bersama kita, Dia yang membela kita, Amin. tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kita pasti menjadi pemenang. Haleluya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Katakan Allah yang bela, siapa lawan Dia? Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal.
siapkan hati kami saat ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah benih firman-Mu yang ditaburkan boleh menjadi benih iman buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Karena Engkau Tuhan yang sudah berjanji, Engkau Allah yang setia, Engkau akan menepati janji-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Roh Kudus bekerja pada setiap hati anak-anak-Mu, pada setiap rumah. Tuhan, kami percaya walaupun kami terpisah dengan jarak, tetapi Engkau ada di setiap rumah, Engkau ada di setiap ruangan. Engkau memeluk anak-anak-Mu saat ini dengan hadirat-Mu yang manis Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami dengan aktif mengatakan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Berbicaralah, bekerjalah di dalam setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Selamat pagi anak-anakku. Puji Tuhan ya, ketemu lagi sama Tante. Sebelumnya Tante mau ucapkan selamat hari Natal ya. Biar Natal ini boleh tetap ada di dalam hati kita walaupun dalam kondisi seperti sekarang ya. Berapa bulan ya sudah enggak bisa keluar, enggak bisa ke sekolah minggu, enggak bisa ketemu teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja. Tapi jangan khawatir, Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kalian semua ya. Oke, pagi ini Tante mau beri judul tentang firman Tuhan, I will walk among you ya. Tuhan berjanji akan berjalan di antara kita, di antara kamu, di antara Tante ya. Artinya apa berarti? Tuhan ada di dalam hidup kita ya. Nah, ayatnya ada di dalam Imamat 26 ayat 12. Nah, Tante mau ambil cerita tentang Bapak Musa yang diutus oleh Tuhan ya. Jadi ketika Musa diutus oleh Tuhan itu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu ada di antara Musa, ada di dalam hidupnya Musa ya. Ceritanya ini ada di dalam Keluaran 3 sampai di dalam Keluaran 4. Anak-anak, setelah Musa jadi besar, jadi dewasa, Musa kembali ke Mesir ya. Setelah dia disusui oleh ibunya sendiri, dia sudah dirawat sampai jadi besar, dia balik lagi sesuai janjinya ibu yang tadi memberikan susu, merawat dia sampai besar untuk dikembalikan, dipenuhi janjinya ya. Kemudian Musa menjadi seorang pangeran di istana Mesir ya. Dia tumbuh terus dari remaja sampai akhirnya jadi mulai beranjak ke dewasa. Nah, setelah itu, setelah beberapa waktu kemudian Musa mencoba untuk melihat keluar ya. Di situ Musa melihat ada orang Israel ya tinggal di tanah Mesir. Orang Israel itu tambah lama tambah banyak sekali ya. Terus berkembang ya. Berkembang terus, tambah banyak orang-orang Israel ini, luar biasa. Padahal Raja Firaun sudah waktu itu mengeluarkan perintah ya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir ya. Tapi Tuhan punya kuasa, tiada bisa menandingi ya. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk orang-orang Israel ini ya. Lalu kemudian, suatu hari Musa tadi ini, Pangeran Musa ya, dia melihat orang Israel ini kerja paksa. Nah, kalau di gambar itu yang pakai topi warna biru itu ya orang Mesir ya. Kerja paksa itu orang Israel dipaksa untuk bekerja. Kalau ndak mau nurut, ndak kerjanya bisa cepat, dipukul sama dia ya. Dipukul sama orang Mesir. Ayo, kerjanya yang cepat, jangan ngelemer. Males kamu ya. Itu ada gambarnya. Pangeran Musa melihat dari kejauhan. Kok gitu ya caranya ya. Dia memperhatikan sampai terbelalak matanya. Wih, kok sampai seperti itu ya. Nah, lalu suatu hari
ya ada pertengkaran antara orang Mesir sama orang Israel dalam pekerjaan itu. Nah, nalurinya Pangeran Musa ini kan orang Israel, jadi dia melihat seperti itu, dia merasa ini enggak benar ini prajurit Mesir ini. Langsung dia buru-buru membantu orang Israel tadi dipukul hingga terjatuh, lalu kemudian sampai mati ya. Meninggal, mayatnya apa? Disembunyikan ya, disembunyikan. Nah, lalu berikutnya Bapak Firaun ini mendengar kalau Pangeran Musa ini tadi ya melakukan hal yang tidak baik. Nah, sebelumnya anak-anak, pada saat setelah kejadian itu Pangeran Musa melakukan mendengar lagi sesama orang Israel itu berantem. Nah, Pangeran Musa ini kan merasa bahwa kok sampai kayak begini ya ributnya. Dia kepingin untuk membantu lagi ya. Tapi orang Israel ini bilang, apa? Kamu mau melakukan hal yang sama, membunuh kita seperti orang Mesir kemarin? Pangeran Musa ketakutan. Berarti ada yang lihat, ada yang ngerti aku kemarin. Pangeran Musa melarikan diri. Dan Raja Firaun jadi marah. Dia dengar apa cerita sesungguhnya. Ternyata Pangeran Musa melakukan hal yang tidak baik di mata Raja Firaun, yaitu membunuh orang Mesir. Prajuritnya Mesir tadi itu dibunuh. Marah luar biasa Raja Firaun. Lalu dia bilang, tangkap itu Pangeran Musa ya, tangkap sampai ketemu ya. Raja Firaun marah yang luar biasa, minta seluruh prajuritnya harus ketemu, Musa harus ditangkap. Nah, lalu kemudian Musa melarikan diri sampai ke Midian. Nah, di situ Musa menjadi gembala kambing domba. Jadi dia sudah tidak seperti hidup di kerajaan Mesir lagi. Ya, dia sudah berubah. Dia berubah dari waktu ke waktu, itu ada gambarnya ya. Dari mulai masih remaja, lalu dia bertumbuh 10 tahun kemudian, 10 tahun sampai akhirnya dia mulai ada jenggot yang panjang itu ya. Dia sudah mulai jadi tua. Nah, Bapak Musa sudah mulai menjadi tua, dia sudah mulai berjalan pakai tongkat segala ya. Dia melanjutkan kehidupannya dalam pelariannya sampai ke Midian. Dia menjadi gembala kambing domba. Nah, singkat cerita, pada saat dia menggembalakan kambing dombanya itu, sampailah dia di gunung Allah, yaitu di gunung Horeb. Tiba-tiba dia melihat, kok ada api ya? Api di tengah-tengah semak duri. Wah, terbakar ini, ditunggu. Kok enggak terbakar? Ini aneh ini. Wah, jangan-jangan sisi yang satunya. Nah, oke, kalau gitu saya ceknya. Ini apinya nanti tambah lama bisa tambah besar ini. Kalau aku melihat ini enggak terbakar semak duri yang ini, berarti bisa di sisi yang lainnya. Nah, Bapak Musa berjalan belum sampai ke tujuan, ternyata Tuhan panggil, Musa, Musa. Dipanggil Bapak Musa, Musa. Nah, lalu Bapak Musa, ya Allah. Dia mendengar, oh Tuhan manggil, ya Allah ya. Nah, lalu kemudian di dalam Keluaran 3 ayat 10 di situ dikatakan, ya anak-anak, ternyata Tuhan memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, keluar dari tempat perbudakan, ya, karena Tuhan mendengar rintihan dan jeritan bagaimana orang-orang Israel tadi itu berteriak-teriak, Tuhan tolong, dalam penderitaan yang luar biasa, ya. Raja Firaun betul-betul menindas sampai bangsa Israel ini hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Nah, Tuhan mendengar, Tuhan merasa sudah waktunya bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Musa ini diutus oleh Tuhan untuk membawa semua bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Nah, lalu Bapak Musa ini ya bingung ya. Loh, aku ini siapa?
ya kok disuruh mimpin. Rasanya aku ini kan ya gimana ya. Kalian bisa bayangkan Bapak Musa ini merasa bahwa tidak pantas, tidak mampu ya. Kok Tuhan buat seperti begini. Pikirnya Bapak Musa mungkin kalau tante juga akan punya perasaan seperti posisinya Bapak Musa ini juga. Duh Tuhan ini gimana ya. Orang Israel itu kan tidak banyak, kan tidak sedikit. Banyak sekali. Aku disuruh mimpin keluar dari tanah Mesir, bawa bangsa Israelnya begitu banyak. Aduh, tapi Tuhan berfirman apa? Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, Tuhan pertegas dengan kalimat seperti itu supaya Bapak Musa itu tahu bahwa ini Tuhan tidak main-main. Tuhan punya maksud bahwa Tuhan ini mau minta Bapak Musa untuk pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, Tuhan itu sudah berfirman kepada Musa, bawaan bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Kasihan, ya, udahlah. Nanti itu aku akan menyertai kamu. Kamu jangan khawatir gitu loh. Ya, Bapak Musa juga berpikir ya anak-anak ya. Di dalam Keluaran 3 ayat 13, Bapak Musa itu mikir. Dia katakan apa? Tuhan, kalau mereka bertanya kepadaku tentang namanya, nyanya huruf besar, nama Tuhan, terus apa yang harus kujawab kepada mereka? Ya, Bapak Musa juga mikir nanti kalau ditanyai, lah kan orang Mesir, orang Israel tadi, orang Israel tadi itu kan belum tentu tahu Bapak Musa yang gimana yang tiba-tiba dia harus mimpin bangsa Israel. Ya otomatis pasti akan ditanya, kamu tuh siapa? Ya, terus siapa yang nyuruh kamu? Nah, kata kalimat ini dikeluarkan, diucapkan oleh Bapak Musa kepada Tuhan, tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 13. Ya, ketika Musa bertanya seperti itu, Tuhan jawabnya, aku adalah aku. Ya, jadi Tuhan bilang, ya ini aku Tuhan Allah ya yang nanti akan memimpin lewat kamu, memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Bapak Musa mikir lagi, duh gimana ya ini ya. Yang kedua, Musa mencoba menolak lagi ya. Dia katakan di dalam Keluaran 4 ayat 1, loh gimana Tuhan kalau mereka tuh tidak percaya kepadaku, tidak mendengarkan perkataanku Tuhan. Terus lalu mereka tanya, apa Tuhan menampakkan diri kepadamu? Bapak Musa bilang seperti itu di dalam Keluaran 4 ayat 1. Ya, ini yang kedua kali Bapak Musa bukan berdebat, tapi dia mencoba untuk menawar kepada Tuhan ya. Dia bilang seperti itu, dia katakan kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 4 ayat 1 Musa berkata seperti itu, kalau enggak percaya gimana Tuhan, kalau enggak dengarkan omonganku ya. Terus mereka kalau tanya apa Tuhan, nampakkan diri kepadamu, aku gimana Tuhan? Tuhan bilang, aku siapkan 3 mujizat ya. 3 mujizat ini kamu pakai tanda bahwa kamu memang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Ya, ada 3 mujizat. Mujizat yang pertama, Musa dikasih tahu, taruh itu tongkatnya. Nanti kamu lihat apa yang terjadi. Begitu tongkatnya ditaruh, Musa ditanya, kamu bawa apa? Bawa tongkat, taruh tongkatnya. Apa yang terjadi anak-anak? Loh, tongkatnya jadi ular. Hihihi, Musa lari ketakutan. Kok ular Tuhan? Tuhannya bilang, pegang ekor ular itu. Apa yang terjadi anak-anak? Ketika ekor ular tadi itu dipegang sama Musa, dalam tongkat kembali lagi. Ya, ini mujizat yang pertama. Ya, ingat ya. Tongkat berubah menjadi ular. Nah, lalu yang kedua, Tuhan bilang apa? Musa, masukkan tanganmu di bajumu. Nanti apa yang terjadi? Nah, Bapak Musa masukkan tangannya di bajunya. Begitu keluar darah, apa yang terjadi? Tanganku kok jadi putih? Loh, kan beda ini.
ketakutan, Bapak. Loh kok aneh jadi putih? Putih seperti salju, ketakutan sekali. Lalu Bapak Musa disuruh masukkan lagi ke baju. Dimasukkan, begitu keluar, tangannya kembali lagi seperti semula. Nah, Tuhan sampai bilang begini, sudah ada 2 mujizat ya. Kamu berikan mujizat itu, jadikan tanda mujizat ini sebagai tanda bahwa memang kamu itu diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Lalu yang ketiga, Tuhan bilang kalau 2 tanda tadi itu masih tidak percaya, tak kasih tanda yang ketiga mujizatnya. Apa? Ambil air di sungai Nil, ya, lalu airnya itu kamu taruh di tanah yang kering. Apa yang terjadi? Airnya jadi darah. Bayangkan anak-anak, tanah kering dikasih air, biasanya nanti tanahnya itu akan menjadi kecoklatan ya, airnya meresap pada tanah. Ini enggak. Apa yang terjadi? Jadi di tanah kering ketika air dari sungai Nil itu ditaruh di situ, airnya jadi darah. Wih, betul-betul tanda mujizat yang luar biasa. Ini kalau bukan Tuhan tidak bisa Musa melakukan. Nah, Musa sudah dikasih tahu sama Tuhan, kamu sudah tak kasih 3 mujizat loh. Ya, kamu pakai itu untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa kamu diutus sama Tuhan. Lalu yang berikutnya, Musa masih menawar lagi. Yang keberapa anak-anak? Yang ketiga, ya. Di dalam Keluaran 4 ayat 10 Musa bilang begini, aduh Tuhan, aku ini loh ndak pandai bicara. Dahulu pun tidak akan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut ya dan berat lidah, tidak bisa aku nih ngomong. Musa menolak secara halus ya, dengan memberikan argumen-argumennya kepada Tuhan. Musa berharap bahwa bukan dia yang disuruh oleh Tuhan, diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ya, bisa bayangkan anak-anak, begitu Musa masih keingat waktu yang dulu ya, dia melihat banyak sekali bangsa orang-orang Israel dan dia tidak mengenal satu persatu nanti bagaimana. Dia mencoba untuk menolak dengan halus. Ini yang ketiga kali Bapak Musa bilang seperti itu. Sampai akhirnya Musa tadi itu sudah dijelaskan semuanya sama Tuhan. Terakhir Musa bilang apa? Di dalam Keluaran 4 ayat 13. Ini yang terakhir yang bikin Tuhan sampai murka. Ya, sampai jengkel sama Bapak Musa ya, sampai marah. Musa berkata apa? Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jangan akulah Tuhan, kan masih ada yang lain. Sampai akhirnya Tuhan bilang apa? Sudahlah, kamu lo tinggal menurut aja. Kamu kan tahu kalau kamu bilang tidak bisa bicara, kamu tahu siapa yang menciptakan manusia itu? Tuhan, aku yang menciptakan. Lidah, bibir ini aku yang menciptakan. Nanti aku yang akan menyertai kamu, membuat kamu bisa bicara. Kalau kamu bilang tidak bisa bicara, ada kakakmu Harun ya. Kakakmu Harun itu pandai bicara. Dia nanti akan jadi kepanjangan mulutmu ketika kamu bicara. Kamu sampaikan kepada kakakmu Harun untuk menyampaikan. Ya, udahlah, ada kakakmu Harun. Nanti dia akan bersuka cita ketemu sama kamu. Sudah, jangan. Jadi Tuhan itu bilang sama Bapak Musa, jangan berdebat maksudnya Tuhan. Ya, sudah. Jadi sudah ditata sedemikian rupa Tuhan hadir di antara hidupnya Musa. Ya, Tuhan itu punya sesuatu, punya mau. Ada sesuatu yang luar biasa ya untuk semuanya, baik Bapak Musa maupun bangsa Israel ya. Akhirnya Bapak Musa nurut ya. Dia nurut perintah Tuhan bersama dengan kakaknya Harun. Dia pergi ke tanah Mesir untuk menemui bangsa Israel. Anak-anak, kira-kira seperti itu di dalam Alkitab kisah Bapak Musa ketika Musa diutus oleh Tuhan. Ya, di dalam Keluaran 3-4 kalian bisa baca nanti. Tante bikin ceritanya di dalam gambar seperti ini ya. Nah, nanti kalian bisa perhatikan.
3 kali Bapak Musa tadi itu mencoba untuk berbantah kepada Tuhan, menolak secara halus. Sampai yang terakhir dia betul-betul menolak dengan keras kepada Tuhan. Udahlah Tuhan, utus yang lainnya. Tapi Tuhan sampai marah, ya. Tuhan tetap pakai Musa. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ada di antara Musa, di dalam hidupnya Musa. Anak-anak, kalau diamati, Tante pelajari lebih dalam di dalam Keluaran 3 sampai Keluaran 4 ketika perikopnya berjudul Musa diutus oleh Tuhan. Tante menemukan 3 kali Tuhan itu menyampaikan kalimat, ada kata-kata menyertai. Ya, Tuhan itu menyertai, tidak ditinggalkan. Tuhan itu terus ada di antara Musa. Di dalam Keluaran 3 ayat 12, Tante beli stabilo warna kuning. Ya, di situ dikatakan lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu. Tuhan bicara begitu kepada Bapak Musa, bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Aku akan menyertai engkau. Di dalam Keluaran 3 ayat 12, ya, kata-kata menyertai ini disampaikan oleh Tuhan. 3 kali Bapak Musa berdebat menolak secara halus. 3 kali juga Tuhan itu mengatakan kepada Bapak Musa bahwa Tuhan itu menyertai. Tuhan itu ada di antara hidupnya Musa. Yang kedua di mana? Keluaran 4 ayat 12. Ya. Di situ Tuhan juga berkata, oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ini ketika Bapak Musa bilang, oh Tuhan suruh orang lain, aku lo ndak pandai bicara. Tuhan menjawab apa? Keluaran 4 ayat 12, Tuhan berkata, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu, mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya, Tuhan itu menyertai anak-anak. Tuhan itu ada di antara hidupnya Bapak Musa. Ya, Tuhan itu mengutus, bukan berarti dibiarkan begitu aja sekedar mengutus. Enggak, ada rencana yang besar. Ya, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam peristiwa diutusnya Bapak Musa. Yang ketiga, ketika Bapak Musa menolak lagi dengan halus, di dalam Keluaran 4 ayat 15, Tuhan berkata, ya, di tengah-tengah itu dikatakan, aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya yang mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Menyertai Bapak Musa, menyertai Bapak Harun, ya. Jadi seperti itu anak-anak, ya. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita begitu saja, ya, sampai hidup jadi kacau atau tidak mungkin. Ya, kalau Bapak Musa tadi diutus oleh Tuhan, Tuhan itu sudah menata sedemikian rupa. Tuhan ada di antara hidupnya Bapak Musa. 3 kali Bapak Musa, ya, berdebat dengan halus, dia menolak sama Tuhan. 3 kali pula Tuhan mengatakan, ya, aku akan menyertai engkau. Ya, walaupun sampai yang terakhir dengan agak sedikit jengkelnya Musa menjawab, akhirnya Tuhan jadi marah. Dan dia bilang, kamu kan ada kakakmu, ada Harun, Bapak Harun. Nah, sampai akhirnya tadi itu barulah Musa nurut sama Tuhan. Hanya untuk taat Musa, ya, taat kepada Tuhan, hasilnya akan sangat luar biasa. Anak-anak, kalau kita lihat, ya, kita coba tarik ke belakang. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa, ya. Bagaimana Tuhan itu sudah mulai dari Bapak Musa itu lahir, ya, sampai dia diutus Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Kasih Tuhan itu sudah ada anak-anak, sudah hadir
Tuhan itu sudah hadir dalam hidupnya Bapak Musa, ya. Tuhan itu selalu berjalan bersama dengan Bapak Musa, ya. Tuhan itu ada di antara hidupnya Bapak Musa. Ketika Bapak Musa lahir, ya, pada saat itu begitu ributnya, karena pada saat itu Raja Firaun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki dari orang Ibrani supaya bangsa Israel itu tidak tambah banyak, karena tambah lama tuh tambah membeludak bangsa Israel, ketakutan sendiri orang Mesir, ya. Jadi jalan satu-satunya bayi laki-laki yang lahir itu dibunuh. Tapi kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, bayi Musa bisa bertahan disembunyikan selama 3 bulan. Nah, ini kalau enggak karena pekerjaan Tuhan enggak mungkin. Pasti orang akan dengar oe. Nah, kalau udah dengar begitu pasti akan dibunuh. Bayi ini betul-betul dijaga sama Tuhan. Nah, setelah 3 bulan bayinya tadi itu ditaruh di peti yang dianyam dari pandan, dari ya, ditaruh di situ di tepi sungai Nil, di tengah teberau. Nah, itu disiapkan. Itu ibu Musa dan kakaknya, ya, ditaruh setelah 3 bulan supaya tidak sampai ketahuan, tambah lama tambah besar. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Berikutnya apa? Yang kedua, anak-anak, ternyata ditemu oleh siapa? Putri Firaun yang sedang mandi di sungai Nil, ya. Padahal dari jauh tuh kakaknya ngintip. Ini kalau bukan pekerjaan Tuhan, anak-anak, kalau enggak Tuhan hadir di antara hidupnya Musa, tidak mungkin sampai bisa seperti ini. Dan ada belas kasihan dari putri Firaun untuk mengambil bayi Musa itu. Ada rasa iba. Ini Tuhan yang kerja, ya. Lalu yang berikutnya, ketika Musa melihat pertengkaran antara orang Mesir dengan orang Israel, dan waktu itu dia berhasil membunuh orang Mesir. Pada saat itu kan Raja Firaun marah, karena pada saat itu Pangeran Musa, pada saat pemudara Musa ini ada di tengah-tengah bangsa Mesir tadi itu, dia berhasil membunuh orang Mesir. Lalu setelah itu Raja Firaun dengar, ya, dia lari dari tanah Mesir, dikejar oleh Raja Firaun, prajuritnya diminta untuk menangkap. Tapi sekali lagi Tuhan menjagai Bapak Musa sampai dia menjadi utusan untuk memimpin bangsa Israel. Kita perhatikan 3 hal ini, anak-anak. Kalau bukan karena kasih Tuhan, ini tidak mungkin. Kalau bukan karena Tuhan ada di antara perjalanan hidup Bapak Musa, anak-anak, ini tidak mungkin, ya. Minggu yang lalu, ya, di kelas pada saat perayaan Natal, Om Edi membawakan tentang love of Christ, ya. Kasih Kristus itu luar biasa. Demikian juga dalam kondisi seperti ini, ya, kalian di rumah, kalian tidak bisa kemana-mana, belum lagi situasi keadaan yang tidak menentu, kehidupan orang tua yang karena pandemi ini pekerjaan menjadi berkurang, belum lagi gaji, lalu tuntutan semuanya banyak sekali. Anak-anak, kalau Bapak Musa tadi sejak lahir itu sudah disertai ada di antara bagaimana tangan Tuhan bekerja, kalian pun pasti juga disertai oleh Tuhan. Tuhan ada di antara hidup kalian semuanya. Percayalah itu. Ya, berapa bulan ini kalian di rumah? Ya, kalau tante hitung kalau memang tuh mulai Maret berarti sudah sekitar 9 bulan. Ya, 9 bulan sudah ada di rumah dengan kehidupan yang seperti begini. Belum lagi orang tua dengan kesulitan yang makin meningkat. Percayalah anak-anak. Ya, Tuhan akan berjalan di antara hidup kalian semuanya, ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pegang ayat ini, ya. Tuhan akan berjalan di antara kamu, di antara kalian. Ya,
Tante tahu kehidupan ini nggak sulit, nggak mudah. Ya, kehidupan ini boleh dikatakan sulit, pasti. Tapi dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kesulitan itu akan diubah jadi Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi kemenangan, menjadi sukacita. Ya, di situ dikatakan hari depan yang penuh harapan. Kita tidak pernah tahu, ya, apa yang akan terjadi setelah ini. Semuanya itu sudah ada dalam rencana Tuhan yang sangat indah dan pasti indah. Percayalah itu. Tadi Tante sudah jelaskan bagaimana perjalanan hidup Bapak Musa sampai diutus menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan sudah punya rencana sejak bayi sampai dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya, disertai Tuhan ada, Tuhan berjalan ada di antara hidup Bapak Musa. Kalau Tuhan ada di antara hidup Bapak Musa, Tuhan pun pasti ada di antara hidup kalian semuanya, ya. Katakan amin di dalam hidup kalian, ya. Amini itu. Di dalam Roma 8 ayat 28 di situ katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allahnya untuk Bapak Musa apa? Menjadi pemimpin bangsa Israel. Walaupun prosesnya itu tidak enak anak-anak, ya. Harus disembunyikan 3 bulan, kemudian ditaruh di tepi, di keranjang, ditaruh di tepi sungai Nil, ya. Ya kalau tadi ditemu sama Putri Piraan, kalau enggak bagaimana? Tapi itu semua sudah ditata oleh Tuhan. Dan di situ kita melihat, ya, Tuhan berjalan ada di antara hidupnya Musa. Demikian juga kalian, ya, bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, khususnya dalam kondisi pandemi sekarang. Percayalah anak-anak, Allah itu turut bekerja dalam situasi seperti ini, ya. Kalau kalian mengasihi Tuhan, ya, jangan khawatir, ya. Tuhan itu pasti ada di antara hidup kalian. Ya, Tuhan itu akan berjalan di antara kalian. Jangan khawatir, ya. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak anak-anaknya. Pegang ayat ini, Yeremia 29 ayat 11 dan Roma 8 ayat 28. Di situ dikatakan bahwa hari depan yang penuh harapan, dan kalian juga tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, anak-anak, ayat masnya sebagai penutup, Tante ambil di dalam Imamat 26 ayat 12. Di situ dikatakan apa? Tetapi akunya Tuhan akan hadir di tengah-tengahmu, ya. Tuhan itu hadir di tengah-tengah hidup kalian, ya. Aku akan menjadi Allahmu. Tuhan akan menjadi Allah kalian, Allah tante, Allah kita semua, ya. Dan kamu akan menjadi umatku. Jangan khawatir, ya. Di situ jelas dikatakan, aku akan hadir di tengah-tengahmu, ya. Pegang ayat ini, ya. Kalau tadi Bapak Musa, cerita kehidupan Bapak Musa sampai menjadi pemimpin, kalian sudah melihat bagaimana, ya, Tuhan hadir di antara kehidupan Musa sampai dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan pun pasti hadir di antara hidup kalian semuanya, khususnya menghadapi situasi seperti sekarang ini, ya. Nah, anak-anak, sebelum doa penutup, kita mau pujikan satu pujian. Ya, pujian ini sangat indah sekali. Kita nggak pernah tahu, ya, jalannya Tuhan itu bagaimana. Tetapi Tuhan itu jejaknya itu sudah disiapkan buat kita. Sungguh sangat amat sempurna. Memang kita nggak ngerti. Seperti tadi Bapak Musa, dia nggak ngerti. Dia mencoba untuk menolak dengan halus 3 kali, ya. Karena memang dia tahu keterbatasannya sebagai manusia. Tetapi Tuhan di situ mengatakan menyertai, ya. Tuhan itu hadir di antara kalian semuanya dan tante. Tuhan hadir di dalam hidupnya Bapak Musa, ya, ada di dalam hidup kita. Kita pujikan lagu ini.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita memang tidak pernah mengerti anak-anak ya. Jalannya Tuhan tuh betul-betul kita tidak bisa paham. Bagai di belantara yang kelam, benar itu memang ya. Sebaiknya kita tuh tidak perlu banyak tanya, tapi kita percaya, kita berdoa, kita yakini bahwa jejaknya Tuhan itu sungguh amat sangat sempurna. Ingat tadi di dalam Yeremia 29 ayat 11 dan Roma 8 ayat 28, jelas di situ dikatakan. Dan ayat emas tadi sudah mengatakan Tuhan hadir di antara hidup kita. Ingat ya, kita pujikan ini sebelum kita masuk dalam doa penutup. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita berdoa anak-anak, tutup mata, lipat tangan kalian. Syarawata kalama kina makarawata kalawa. Kiarawata kalawa sikita karama kuna makalawata kalama sangkata kalawala wala wala. Horama syarawata kalawa kina makalawata kalawa sikita karama kuna makalawa. Kiara wala 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 sikita kalama kuna makalawa wala 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 wala. Kiara wala 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 sikita karama kuna wala 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 wala. Tuhan, pagi ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menjadi penutup di penghujung tahun 2020. Biarlah sebuah pesan Tuhan sampaikan firman-Mu pada hari ini, pada pagi ini, bahwa Tuhan ada di antara hidup kita semua. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan akan berjalan di antara kita semuanya. Kami sudah melewati sekian bulan, 9 bulan Tuhan, dalam menghadapi situasi pandemi corona. Tapi janji Tuhan, Tuhan akan berjalan di antara kami Tuhan.
Tuhan akan berjalan di kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Biar pesan ini boleh ditangkap oleh semua anak-anak-Mu yang pagi ini sudah mendengarkan. Tuhan sudah mengikuti live streaming. Tuhan berkati, Tuhan lawat dengan kuasa-Mu. Yakinkan, taruh kata-kata iman bahwa aku akan berjalan di antara kamu. Tuhan akan berjalan di antara hidup kita semua. Yakin dan percaya bahwa dengan Tuhan penuh harapan. Tuhan bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Pesan-Mu biar boleh ditaruh dalam kehidupan anak-anak-Mu. Siapa saja yang mengikuti live streaming pagi ini boleh menangkap satu pesan khusus sebagai penutup tahun 2020 di penghujung tahun ini di bulan Desember. Biar mereka tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak tinggal diam, tapi Allah yang terus bersama-sama, terus berjalan, terus ada di antara hidup kita semua. Lawat Tuhan, lawat semua anak-anak yang hari ini mengikuti live streaming pagi ini. Juga orang tua, siapapun yang bersama-sama Tuhan lawat. Roh Kudus bekerja Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Taruh kata-kata iman ini. Berkati mereka semuanya Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan melanjutkan dalam kehidupan mereka. Biar satu pesan ini boleh mereka tangkap untuk menghadapi waktu yang akan datang di tahun berikut 2021. Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan Tuhan terus melindungi, menjagai kami. Beri kesehatan buat kami semuanya Tuhan. Lindungilah kami, jagai kami. Dan kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Biar Tuhan ada otoritas untuk bekerja Tuhan. Untuk ada kuasa Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan dengan cara-Mu yang sungguh dahsyat. Sungguh luar biasa. Sehingga pandemi ini boleh berakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah nama Tuhan sendiri yang terus ditinggikan dan dimuliakan serta diagungkan. Kasih Kristus melingkupi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa tahun depan, tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sekarang kita buat kreativitasnya. Adik-adik siapkan spidol, lem, pita, gunting, kertas origami dan kertas buffalo, juga hiasan adik-adik ya. Pertama kita akan membuat alas sandal dulu adik-adik memakai kertas origami. Ini kemudian kita gunting adik-adik. Ini adik-adik, kemudian kita beli pita. Kita bentuk seperti sandal adik-adik ya di sini. Kemudian kita tulis ayatnya di sini Imamat 26 ayat 12 dan kemudian di sini kita tulis I will walk among you. Ini sudah tante tulis ayatnya dan juga tulisan I will walk among you. Kemudian tante berikan tambahan hiasan bunga di sini adik-adik ya. Ini opsional. Adik-adik boleh ganti hiasan yang lain juga enggak apa-apa ya. Kalau sudah adik-adik boleh tambahkan kertas buffalo ini atau tidak ditambahkan juga enggak apa-apa adik-adik ya. Tante tambahkan ini seperti ini. Kita gunting dulu. Seperti ini adik-adik sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik selamat membuat.